wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Abah dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Kejayaan Jombang. Duet yang luar biasa Pak Marsudi sebagai seorang wirausaha sukses. Nyaman kan Ustaz? Nyaman kan? Nyaman lah ya. Nyaman. Nyaman kan siapa? Nanang. Ustaz Nanang. Ustaz Nanang. Nanang Pak Marsudi. Duet yang luar biasa Pak Marsudi seorang wirausaha sukses dan Pak Yai Salman, orang kiai dengan berpesan yang besar, berpengalaman dengan bidang pendidikan, insya Allah akan memberikan kemajuan untuk pendidikan dan kewirausahaan Jombang. Amin. Yang pertama Pak Marsudi, kami membawahi Jamaah Tani Muhammadiyah. Kami kemarin sempat memproduksi sekitar 1000 liter pupuk organik. Di situ kami berangkat dari merasa prihatinnya dengan kelangkaan pupuk kimia yang harganya cukup mahal, dan tentunya itu membuat biaya produksi pertanian meningkat, produksi pertanian tinggi, dan akhirnya petani itu ketika panen ya langsung hitung kabeh jadi simpan. Akhirnya membuat petani berpanen wis gak duwe gabah dan besok mau makan lepur begitu. Ini PR besar untuk panjenengan, untuk bapak-bapak yang punya wewenang di situ. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan kebijakan itu, regulasi untuk pupuk organik, sehingga masyarakat dan petani itu mau menerima. Karena sekuat apa kita pegiat organik itu berbicara kepada petani, itu susah untuk diterima. Karena mental petani sudah dijejali dengan pupuknya. Jadi pupuknya yang mahal pun tetap mereka beli. Meskipun biaya produksi tinggi tetap diusahakan beli. Akhirnya oleh bani. Dan mohon nanti dari Dinas Pertanian atau nanti bapak-bapak ada program yang lebih mengerucut terkait dengan hal itu, memberikan kesadaran kepada petani sehingga biaya produksi pertanian lebih bisa diminimalkan. Jadi kemudian yang kedua Bapak Marsudi dan Yai Salman, untuk bagaimana Jombang itu bisa berswasembada beras lah minimal. Jadi minimal wong tani itu tidak didol langsung, ada disimpan di rumah untuk jatah makan tahun nanti tanam lagi. Wong tani kok nempur kan saru kan begitu. Kemudian untuk kegiatan kami punya greenhouse, itu adalah sebuah terobosan pertanian yang modern dan milenial. Mohon dibantu, kami ada terkendala di pemasaran. Beberapa kami ketika ada panen seperti sekarang, produk Intanon itu lagi banjir di mana-mana, kami susah untuk menjual dan kami dipermainkan ulang. Mohon nanti dari Pemkab mungkin, semoga Bapak berdua terpilih, dari Pemkab ada terobosan untuk membantu petani-petani milenial ini yang punya greenhouse ini untuk bisa menembus market. Taruhlah Pak Agung sudah luar biasa untuk ekspornya, mungkin bisa dibantu kami untuk menjembatani untuk ekspor. Nah, jadi produk-produk kita lebih pede untuk produksi gitu ya. Matur nuwun, begitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Ustaz Nanang. Pertanyaannya yang pertama tentang regulasi pupuk organik. Bagaimana Pemkab meyakinkan masyarakat supaya mau beralih menggunakan pupuk organik? Oke, matur nuwun Nanang, Ustaz Nanang. Kalau pupuk itu bidang saya Nanang. Saya tidak tahun 91 saya itu melamar di Ciljedang, bagaimana? Ciljedang di Indonesia. Sekarang menjadi Cil Samsung Astra. Sekarang nama Ciljedang. Dulu nama Cil Samsung Indonesia di Pasuruan. Saya itu kurang lebih hampir 12 tahun jual beli pupuk organik, namanya Bagi Tani waktu itu. Masyarakat kita memang takut menggunakan, apalagi pupuk organik itu belum begitu nampak langsung. Kalau saya dulu langsung nampak di Bekasi. Kalau organik itu harus dibuatkan demplok. Kalau tidak semua petani kita menjadi pionir, tidak langsung boleh coba gitu tidak. Nanti dibuatkan demplok dengan hasil yang baik. Saya yakin insya Allah petani akan bisa mengikuti menggunakan pupuk cair organik. Begitu. Kebetulan kami juga produsen pupuk organik. Dulu namanya Petroganik. Kami ada 2 pabrik. Pertanggal atau bulan kemarin ada
pengurangan subsidi pupuk sehingga organik tidak ada subsidi sehingga semua pupuk organik berhenti waktu itu. Tapi saat ini pupuk organik mulai digalakkan lagi oleh pemerintah. Jadi pupuk petroorganik juga diproduksi kembali. Ini semua dalam rangka mensuburkan tanah. Karena tanah kita kekurangan unsur-unsur organik. Pupuk kimia pasti tetap dibutuhkan. Karena pupuk kimia ini mahal. Karena pupuk kimia ini berhubungan dengan subsidi dari pemerintah pusat. Jadi pupuk organik ini harus digalakkan. Apalagi sudah membuat pupuk organik cair yang hasilnya bagus, nanti bisa mulai dengan pertanian kita promosikan, kita buat demplot. Hasilnya bagus, saya yakin petani di Jombang turun. Pokoknya hasilnya bagus itu mau petani itu. Petani itu biar rendah, hasilnya baik, lebih nurut, jadi mau. Karena kami sejak kecil juga anaknya seorang petani. Jadi kami lahir di desa Muskelapa, sejak kecil petani. Saya sejak kecil awal sapi, ngiloni sapi kan. Saya sekolah SD, SMP itu masih ngarit Pak. Saya dengan kakak saya itu 6 sapi itu berbulan. Karena kami 10 bersaudara. Bahkan saya sekolah S1 itu tidak boleh sama ibu saya, harus sekolah D3. Kalau D3 nanti lulus bisa kerja, biar artinya biar sekolah. Jadi saya sekolah S1 sampai 2 itu ya belajar dengan setelah bekerja, setelah menikah baru sekolah S1 S2. Kalau subuh itu ya tidak boleh sama ibu. Pokoknya sekolah langsung bekerja. Dan cara tembus pasar modern yang sering digunakan oleh petani seperti apa? Ustadz Nana, boleh? Iya, teman-teman Ustadz Nana terkait dengan tadi pupuk cair organik nanti diadakan demplot, hasilnya bagus, insya Allah petani lebih mau, harus dengan kerjasama dengan dinas pertanian tentunya, terkait itu semua. Terkait dengan suasana pangan, di Jombang saat ini sudah sederhana. Jadi beras Jombang itu dibuat mana-mana. Karena Jombang ini alhamdulillah lumbung tanah. Ada yang bisa ditanami 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Tapi setelah itu kan palawija, bisa jagung 2 kali, bisa jagung setelah itu kedelai, bisa padi-padi, kacang tanah atau jagung. Di Jombang itu luar biasa. Kecuali lahan kering ya. Kalau lahan kering bisa digunakan untuk tanaman keras atau tanaman kebun untuk perkebunan. Jadi kalau suasana pangan di Jombang campur, Jombang sudah lama suasana pangan. Jadi beras di Jombang ini sudah berlebihan dan dibawa ke daerah yang lain. Ya. Terkait dengan tadi hasil melon dari greenhouse ya, tentunya greenhouse ini bisa menyesuaikan. Kalau saat ini memang hari-hari ini semua buah itu ada. Lagi panen jeruk, murah-murahnya jeruk, lagi panen melon, semangka, panen garbis, juga mangga. Jadi kalau banyaknya buah, akhirnya masyarakat ya otomatis itu pasar berlaku. Karena buah melipat, harga mesti turun. Dan dalam menembus pasar modern, tentunya tadi yang greenhouse bisa masuk itu, ke hoki masuk tidak itu. Karena bagus sekali buahnya dan harganya bisa 2 kali lipat dibanding di pasar. Dan nanti bisa dikenakan dengan salesnya. Iya, ini Mas Agung nih dan Pak Pinter ini. Karena Pak Agung juga banyak menembus pasar supermarket dan Mas Agung juga ada Apko. Mungkin nanti bisa didirikan di Apko kalau panen. Bisa karena bagus, beda. Karena greenhouse sama ditanam secara di yang biasa seperti itu beda hasilnya, beda kualitasnya dan beda hasilnya. Nah, tanaman greenhouse itu dia bisa mengatur pada waktu nggak musim, nah dia itu panen sendiri, kemudian hasilnya lebih bagus.